Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjut, luangkan waktu Anda sebentar untuk subscribe, like, and share. Dukung kami untuk berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian motivasi yang semoga menjadi sebab semangat kita semakin bertambah dalam menuntut ilmu agama. Materi kali ini saya beri judul Semangat Mereka Kokoh Seperti Gunung. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan sepenggal kisah dari sejarah para ulama besar. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, seorang ulama yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau adalah seorang ahli tafsir. Bahkan kitab tafsirnya disebut sebagai induknya kitab tafsir, yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Walaupun nama asli kitab tersebut adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Nama beliau adalah Ahmad bin Abdullah bin Muhammad At-Tabari. At-Tabari adalah nisbat pada suatu daerah yang bernama Tabaristan, yakni daerah di sebelah utara Iran. Dahulu Iran itu adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu berubah menjadi negerinya orang-orang Syiah. Semangat beliau dalam menulis sampai-sampai para ulama mengatakan, seandainya lembaran kertas yang beliau tulis dibagi dengan usia yang Allah berikan kepadanya, maka setiap harinya beliau menulis sekitar 60 halaman. Pernah suatu hari beliau berkata kepada murid-muridnya, menyuruh mereka untuk menulis kitab tafsir atau tarikh. Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari mengimlakkan. Beliau mengatakan, lalu murid menulis. Ketika itu beliau minta dibawakan 30.000 lembar kertas. Lalu mereka mengatakan, ini waktu yang sangat lama. Artinya umur yang kami miliki tidak cukup untuk menulis hal itu. Kemudian beliau berkata, Allahu Akbar, matatil himam, uhduru 3,000 al-waraq. Allahu Akbar, semangat telah mati. Jika demikian, bawakan kepadaku 3.000 lembar saja. Demikianlah semangat Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Yang kedua adalah Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar di antara ulama-ulama madhab Asy-Syafi'iyah. Dan ulama yang pertama kali saya sebutkan pun di antara ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah. Al-Imam An-Nawawi ini adalah ulama yang sangat terkenal dalam kemampuannya di bidang fikih, hadis, juga yang lainnya. Bahkan dalam madhab Asy-Syafi'iyah, jika disebut Asy-Syaikhan atau dua guru besar, maka yang dimaksud dengannya adalah Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Berbeda dengan ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, jika disebut Asy-Syaikhan, dua guru besar, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari dan muridnya, yaitu Al-Imam Muslim. Kembali kepada Al-Imam An-Nawawi. Saudara sekalian, di Indonesia ada dua An-Nawawi yang dikenal. Yang pertama adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi yang berasal dari kota Banten.
dan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang berasal dari Damaskus, dari negeri Syam. Dan yang saya maksud di sini adalah yang kedua, yaitu Al-Imam An-Nawawi yang berasal dari Damaskus. Beliau, nama asli beliau adalah Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi. An-Nawawi adalah nisbat pada daerah yang bernama Nawa. Dan Nawa adalah daerah yang ada di Damaskus. Usia beliau hanya sekitar 45 tahun. Akan tetapi kita dapati kitab-kitab beliau senantiasa ada di banyak perpustakaan Islam. Kitab dalam bidang hadis, fiqih maupun bahasa. Kitab Al-Majmu' yaitu Syarah Al-Muhadzab termasuk kitab induk dalam mazhab Syafi'iyah. Bahkan jika kita ingin mengetahui beragam pendapat fikih, maka itulah rujukannya. Demikian pula kitab Riyadhus Shalihin. Hampir tidak ada satu pesantren kecuali kitab tersebut dijadikan sebagai bahan kajian. Bahkan kalau di Timur Tengah, hampir tidak ada satu masjid kecuali ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab hadis Arba'in banyak dihafal oleh para penuntut ilmu. Al-Imam An-Nawawi begitu banyak karyanya dan begitu barokah karyanya yang menunjukkan keikhlasan beliau. Kendati demikian, atau kendati begitu banyak karya tulis beliau, hanya saja setiap harinya beliau menghadiri 12 majlis. Setiap hari beliau menghadiri 12 majlis. Hari-harinya dipenuhi dengan beragam kegiatan ilmiah. Jadi waktunya begitu padat untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya teringat dengan perkataan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, di antara cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah manfaatkan atau gunakan waktu-waktu yang kita miliki atau waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Terutama thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah di antara jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena sebab itulah kita mendapati sejarah para ulama hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama. Semangat mereka begitu kokoh bagaikan gunung yang menancap kuat di bumi. Dan semoga kita pun diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti jejak mereka. Saudara sekalian, demikianlah sedikit kisah mereka. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah.